Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kita kembali bersama dalam renungan pagi jemaat Gemi Kanaan Medan Selatan. Di hari ini Selasa 21 Januari 2025. Doa dan harapan kita ada dalam perlindungan Tuhan penuh dengan sukacita. Mari tetap semangat mensyukuri hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Siapkan hati, kita mau mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu di hari yang baru ini. Terpujilah Engkau yang menganugerahkan hari baru bagi kami, berkat-berkat yang baru, tanggung jawab yang baru sepanjang hari ini. Memulai hari baru kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu serta menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama sesuai dengan Almanak Gereja Metodis Indonesia pada hari ini dari kitab Yesaya pasal yang ke-61 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya membaca hanya ayat 1, demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung. Amin. Tema firman Tuhan, kita dipanggil untuk menyampaikan kabar baik. Dipanggil untuk menyampaikan kabar baik. Jemaat yang diberkati Tuhan, sesudah kembali ke tanah perjanjian, umat Yehuda masih tetap berada di bawah kekuasaan bangsa penjajah, yaitu berturut-turut bangsa Media, Persia, Yunani, bangsa Romawi. Dalam situasi yang demikian muncullah seorang yang disebut dengan hamba Tuhan yang datang membawa kabar baik, kabar sukacita bagi mereka. Dia adalah seorang nabi yang bernubuat tentang Yerusalem. Nama itu adalah Yesaya. Jemaat yang diberkati, mereka telah dibuang dan ketika kembali ke negerinya sendiri, mereka bukan malah terbebas, tetapi mereka tetap ada di dalam kekuasaan para penjajah. Akibat dari kegagalan mereka sendiri memenuhi panggilan Allah sebelumnya, baik sebelum pembuangan, selama pembuangan, pasca pembuangan. Artinya inti dari kedatangan hamba Tuhan yaitu Yesaya adalah bahwa Tuhan sendiri akan mengubah kehidupan umatnya, mengubah menjadi lebih baik, mengubah semua kehidupan yang buruk menjadi kehidupan yang jauh lebih manusiawi. Ia mengubah tahun kehidupan yang buruk menjadi tahun rahmat Tuhan. Jemaat yang diberkati, tentu tidak mudah menerima kabar baik ini. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima kabar baik sementara mereka ada sedang dalam kondisi dijajah oleh bangsa-bangsa kafir? Tetapi dalam kondisi yang seperti itu sesungguhnya umat sedang mengajak mereka untuk melihat dengan mata iman mereka tentang isi kabar baik yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Melalui perantara Nabi Yesaya, Allah menyampaikan ada kabar baik kepada bangsa Yehuda. Apakah kabar baik itu? Kabar baik kepada kaum miskin dan sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, termasuk menyembuhkan yang sakit secara rohani dan jasmani, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberitakan tahun rahmat Tuhan atau tahun Yobel, tadi kita sudah baca di ayat 1, yang secara tradisional sesungguhnya merupakan waktu untuk membatalkan hutang dan pembebasan tawanan. Jadi ini sebenarnya mirip dengan amnesti kalau disebut dengan tahun Yobel, atau abolisi atau grasi. Di dalam kitab Ulangan pasal 15, Imamat pasal 25. Jadi disebut akan ada terjadi tahun Yobel.
Selanjutnya, menghibur semua orang yang berkabung dengan mengaruniakan mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Menarik sekali teks ini. Saya berharap kita membaca teks ini secara utuh. Jemaat yang diberkati, sesungguhnya apa tujuan dari kabar baik itu disampaikan? Supaya umat buangan kini disebut sebagai pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan. Pohon terbantin merupakan pohon besar di timur tengah dengan akar yang sangat kuat. Fungsi akar itu untuk menyokong berdirinya pohon serta menyerap air dari dalam tanah untuk kehidupannya. Pohon pohon ini istimewa karena dapat bertahan saat musim kering dengan akarnya yang sangat dalam. Jadi Alkitab mengibaratkan pohon terbantin ini sebagai tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Anugerah kasih Allah, kabar baik yang disampaikan Nabi Yesaya sesungguhnya bertujuan agar umatnya punya dasar yang kuat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka percaya dan menantikan pembebasan yang Allah janjikan. Setelah itu mereka akan disebut imam Tuhan dan dinamai pelayan Allah. Mereka berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran firman Allah agar sesama mereka yang masih tertawan dapat memperoleh pengharapan sama seperti mereka. Jemaat yang diberkati, pelajaran penting dapat kita ambil dari kisah ini. Ada dua hal. Belajar memandang melihat dengan mata iman, sesulit apapun yang sedang kita hadapi pada saat sekarang ini. Percayalah, berita ini, kabar baik ini disampaikan untuk saya dan keluarga besar GMI Kanaan Medan Selatan. Meski dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, pandanglah dengan mata iman kabar baik ini untuk kita bersama. Yang kedua, perintah untuk menyampaikan kabar baik adalah tugas saya dan seluruh jemaat. Kita diperintah untuk menyampaikan kabar baik sama seperti Yesaya, seperti yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya pada saat sekarang ini. Di mana kita memberitakan kabar baik? Dimulai dari keluarga kita, di dunia kerja kita, di tengah-tengah masyarakat. Biar di mana kita hadir, di situ kita memberikan hidup untuk memberikan inspirasi, menyemangati orang-orang di sekitar kita, menguatkan lutut yang lemah, karena kehadiran orang-orang yang percaya dimanapun kita berada. Jemaat yang terkasih, kita diperintahkan untuk membangun kembali semangat baru kepada orang-orang di sekitar kita. Selamat menjalankan tugas sebagai pemberita kabar baik. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan, terpujilah Engkau. Berilah kami kekuatan agar kami dimampukan sama seperti Nabi Yesaya menyampaikan kabar baik untuk orang-orang di sekitar kami. Bahkan ketika keadaan kami tidak dalam keadaan baik-baik sekalipun, kami mau memandang dengan mata iman bahwa kabar baik ini juga menjadi bahagian kami. Materaikanlah firman-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami terus menaikkan syukur atas jemaat Tuhan yang berulang tahun di tanggal 21 Januari. Ada saudari Yohana Nataya Siagian. Ada anak kami Robi Joy Pangga. Ada saudara Robi Joy Panggabean. Ada anak kami Kuisera Kueneta Sihombing. Bapa yang baik, berkati jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran. Berkati masa depan mereka, berkati dengan kesehatan, sukacita, bertambah usia mereka, bertambahlah cinta mereka kepada Tuhan. Ada juga jemaat-Mu yang hari ini merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-8 tahun. Keluarga Bapak Epsitorus, Ibu Boru Napitupulu. Berkatilah mereka dengan kebahagiaan, penuh dengan damai sejahtera, seisi rumah mereka, bertambah usia pernikahan mereka, bertambahlah cinta kasih sebagai suami istri, bertambahlah cinta kasih mereka kepada Tuhan.
Bapa yang baik, berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, agar apapun yang kami kerjakan, kami sungguh-sungguh dipengaruhi oleh kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada, kami punya tanggung jawab menyampaikan kabar baik. Materaikanlah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.